Duduk nih, sebagian duduk. Silakan. Mari. Nih, duduk. Gimana? Lihat tadi, dengerin aja. Sini. Beliau dari Jakarta, Pak Rio, soal dua ide, dan Pak Tony bisa jelaskan ya soal yang kita jadi tadinya atas pembicaraan beberapa hari ini kita serius ya dan yang pertama ya dia akan menegaskan masih under leasing PMI dengan gaji hasil dihitung dari leasing, tetapi mengacu dengan aturan ya kedisiplinan yang berlaku di PMI. Gitu. Yang kedua, bagi yang bersedia langsung bisa menandatangani kontrak dengan pihak PMI. Nah, dalam hal ini kontrak yang sudah berjalan ya, antara pekerja dengan leasing ya itu akan tetap kita hitung dengan bayar bersangkutan. Seumpamanya nih kita sudah berjalan 3 bulan, kan kita rosternya per 6 bulan. Nah, tinggal lanjut dengan pihak PMI 3 bulan, beliau sudah bisa melakukan roster lanjut seperti itu. Nah, untuk solusi yang terakhir itu yang mungkin tidak kita inginkan kita kurang yang itu sih antara kalau kami nah kan pengen kawan-kawan dapat penjelasan dari PMI yaitu tentang jam kerjanya seperti apa ya mungkin Pak Ayo bisa kalau bagi yang bersedia untuk langsung menandatangani kontrak dengan PMI yang itu struktur gajinya seperti apa? maaf ya, boleh saya bicara menanggapi pembicaraan Pak Tony tadi. Kan dibilang kita mau tanda tangan kontrak lagi dengan PMI kan? Silakan Pak. Kita ada 3 pilihan dari itu yang sesuai kita bicarakan tadi. Bagi yang bersedia, ya silakan kita juga enggak. Iya. Jadi kalau yang masih tetap dengan mixing berarti tidak tanda tangan kontrak dengan PMI. Iya. Tapi kerja dengan PMI. Kerja dengan PMI sesuai dengan aturan yang berlaku di PMI. Oh, jadi kalau yang bersedia mau tanda tangan kontrak lagi dengan Iya. PMI dipersilakan. Iya. Makanya dijelasin dulu opsi itu sampai mau menerima apa tidak. Ya, itulah makanya itu yang saya tanyakan. Nah, jadi selanjutnya silakan ditanyakan dengan pihak PMI cara kerjanya seperti apa. Ya. Gitu loh. Siap. Oke, izin Pak ya. Iya, silakan. Oke, selamat siang semua Pak. Perkenalkan nama saya Rio, saya perwakilan HRD di PT PMI. Ya. Nah, menanggapi dulu Pak yang disampaikan sama Pak Tony, yang disampaikan mengenai opsi pertama tadi yang bersedia untuk bergabung di PMI. Nah, pertama saya tanggapi dulu. Ketika opsi itu diberikan di awal perekrutan, itu bisa jadi kita lakukan di awal perekrutan PMI. Tetapi saat ini manpower plan yang kita sudah buat sesuai dengan planning dan aktual rekrutmen, saat ini driver dan operator sudah over. Itu artinya kami tidak bisa menampung lagi karena manpower kita terbatas. Yang kita khawatirkan ya, jangan sampai kita terima bapak-bapak di PMI itu over kapasitas, sedangkan alat terbatas, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai kekurangan-kekurangan ini kan masih ada yang sementara tes Pak. Kita tidak tahu lulus atau tidak, ya kan? Ini sementara masih ada yang tes.
ketika ada yang tidak lulus, otomatis kita akan ada penambahan. Nah, penambahan ini nanti kita akan bicarakan, entah kita rekrut dari Lixing, tarik dari Lixing, ataukah kita rekrut sesuai dengan rekrutmen yang kita sudah ada di database. Yang melamar di kami banyak, Pak, bisa bilang ratusan orang. Kita tinggal panggil. Kami juga punya tim. Kami punya tim di Morowali, kami punya tim yang ada di GB, banyak tim kami. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, mengenai bapak-bapak gabung di kami, itu belum bisa kami kasih keputusan hari ini apakah bisa atau tidak. Ya, itu jelas ya. Nah, terus yang keempat, hitungan ini sekedar bayangan dan penyampaian, Pak ya. Minimal bapak-bapak sudah tahu bagaimana skema upah yang kita terapkan. Kan ada beberapa teman-teman yang sudah pernah gabung. Skema yang kita terapkan di PMI untuk driver dan operator itu basicnya 3,3. Ada namanya tunjangan kehadiran. Tunjangan kehadiran 300.000 per bulan. Itu sama operator dengan driver. Untuk jam-jamannya kita pakai jam dunia. Jam dunia itu, Pak, berarti bukan pakai HM. Kalau Bapak bekerja dari 7 ke 6 itu dapat 10 jam. Nah, kalau tinggal kita kurangi istirahatnya 7 ke 6 kan 11 jam semua. Kita istirahat 12 ke 13. Kurangi 1 jam berarti dapat 10 jam. Nah, beda halnya ketika di hari Jumat. Hari Jumat kalau kami di PMI itu terapkan 3 jam. Karena kita memberikan kesempatan ke teman-teman muslim untuk sholat Jumat. Pulang jam 11 dan lanjut bekerja di jam 2. Nah, kita tinggal kurangi 11 jam dikurang 3 jam. Nah, dapat 8 jam. Kayak gitu. Nah, terkait kompensasi ketika hujan itu mungkin saya tidak bisa jelaskan secara karena itu internal kami. Ya, yang jelas kalau kompensasi itu ada, untuk hitungannya kami belum bisa jelaskan. Kayak gitu. Nah, yang paling intinya gini, Pak. Teman-teman yang gabung di kami kebanyakan itu orang-orang lama. Artinya, orang-orang lama yang sudah tahu sistemnya PMI bagaimana, penggajiannya bagaimana, tidak mungkin mereka akan berangkat jauh-jauh dari GB, jauh-jauh dari Makassar, tidak akan mungkin mereka berangkat. Mereka di GB sudah 3 tahun, Pak. Dan masuk di sini yang jauh dari keluarga, dan kenapa mereka perlu dipertanyakan ya, kenapa mereka mau bergabung? Karena kita punya sistem tersendiri. Karena kita juga sudah tawarkan ke teman-teman yang waktu awal-awal gabung, kayak Pak Andrian, ada ya orangnya. Ada beberapa lah teman-teman yang kita pakai kemarin, operator kan, sama ada beberapa driver kita sudah tawari waktu di awal-awal perekrutan. Memang pada saat itu jumlah manpower kita masih terbatas dengan target manpower yang lebih banyak. Nah, kita tawari belum setuju. Oke, kita kasih pilihan cuma 2, mau bergabung di PMI atau kan kita kembalikan ke Lixing. Nah, pilihannya mereka kembali ke Lixing. Oke, kita surati kembali ke Lixing. Kayak gitu, Pak. Oke, Pak ya, cukup jelas. Nah, oke. Gitu, Pak. Mungkin tambahan tentang aturan kedisiplinan di PMI-nya seperti apa? Iya. Nah, untuk aturan kedisiplinan di PMI, Pak, saya mulai dari di mes dulu, Pak ya. Di mes itu betul-betul kita larang yang namanya mabuk. Kalau saya dapat, saya langsung kasih SP2. Karena saya tidak mau, Pak, situasi kerja di mes kita itu terganggu dengan orang-orang yang mabuk. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, yang namanya provokator saya tidak mau. Di tim saya ada provokator. Itu pasti kita akan evaluasi mengenai cara kerjanya, mengenai kontraknya dan sebagainya. Terus yang ketiga, ketika ada yang terlambat masuk kerja, kita kan kerjanya berangkat dari 6.30, Pak. Jam 7 sudah harus di lapangan. Ketika ada yang terlambat, itu kita langsung hitung alfa. Kenapa? Karena kita sudah terapkan ada kompensasi. Saya tidak bisa sampaikan, ada kompensasi yang kita berikan ke teman-teman. Tinggal teman-teman ini yang terapkan, ya kan? Ketika kita sudah berikan, artinya bonus tambahan kompensasi, aturan yang kita sudah terapkan, mereka tidak indahkan, mereka tidak lakukan, otomatis ya harus ada feedbacknya lah, ya harus ada sama-sama diuntungkan. Teman-teman yang gabung dengan kami sudah diuntungkan dengan adanya skema yang kita terapkan. Saya hitung-hitung sudah skema yang terbaik. Sedangkan di sisi lain karyawan yang kita terima, yang karyawan yang bekerja di kami tidak ada artinya feedback yang diuntungkan ke perusahaan.
Jadi harus sama-sama ditentukan antara karyawan dan perusahaan Pak. Itu mengenai kurang lebih di mes Pak ya. Nah, lanjut di lapangan. Nah, di lapangan itu betul-betul kalau di tim kami mulai dari jam 12 berhenti, wajib berhenti bekerja sampai jam 13 itu di hari biasa. Nah, ketika ada penambahan jam kerja, kan umumnya kita jam kerja sampai 6 sore. Ada penambahan jam kerja sampai jam 7. Itu hitungan jam dunianya berlanjut. Berlanjut berarti dapat 1 jam. Kayak gitu, Pak. Nah, selebihnya aturan-aturan teknisnya saya rasa semua perusahaan hampir sama. Tinggal penerapan di lapangan yang beda-beda. Ada yang kadang-kala sudah kita tempel aturan, tapi pada dasarnya ada yang tidak ikuti dan dari manajemen kadang-kadang tidak tindakin. Contoh kecil lah Pak, contoh kecil lah. Misalkan absensi, ada karyawan yang sudah 5 hari berturut-turut tidak masuk. Ketika kita biarkan, pasti akan berdampak ke lingkungan kerja yang lain. Nah, kalau kami diterapkan di PMI, 5 hari berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan, itu kita berarti dianggap mengundurkan diri. Kayak gitu. Ya, sebenarnya simple. Bapak-bapak pasti sudah pindah dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Semua aturan sama, ya kan? Karena aturan yang kita buat berdasarkan aturan yang ada di Snaker. Kayak gitu Pak. Tinggal penerapannya ini yang beda-beda. Itu Pak kurang lebih. Kita potong dulu sebentar. Terkait manpower yang sudah ada untuk poin pertama tadi. Ya. Terkait dengan 10 unit DT itu udah termasuk di situ yang akan kita offer ke PMI. Kan segmen kita kan sekarang dipakai berdasarkan itu Opsi luar. ya, sudah termasuk di situ yang 10 unit kan Pak. Karena sekarang itu sebenarnya kita over karena segmen itu dipakai. Udah, maksudnya dari atasan Pak Rio, dia minta 10 unit, ya kan? Nah, termasuk 20 driver. Jadi dalam hal ini ya kita nggak kopi ya sampai baru sampai bahwa sudah over gitu. Kita ada di situ. Ya. Bahkan tadi Mr. Chow juga di sini dia juga sekilas sudah kita sampaikan seperti itu. Masih bisa dibilang. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi kawan-kawan rekan-rekan yang mau bersedia gabungan PMI. Jadi itu masih terbuka. Kalau terbuka angkanya saya belum bisa Iya, iya. Jadi angkanya. ada kemungkinan. Ya. Nah, ini saya menjelaskan dulu ya, tadi dengan opsional yang tadi kami berikan gitu. Langsung aja ke opsional 3 bahwa masih dikontrak di mixing, penggajian dari mixing, tapi tata cara peraturan pekerjaannya oleh PMI. Nah, itu yang solusi yang kami berikan. Dan jika iakan juga sama kawan-kawan ya, karena kan tidak mungkin kerja di PMI pakai aturan kedisiplinan mixing kan. Jadi itu yang kami sampaikan gitu Pak Tommy. Nah, dari PMI pastikan sebenarnya tidak ada beban. Nah, beban tetap di mixing. Nah, sekarang tinggal dari kawan-kawan apakah menerima dan apakah mixing juga menyetujui ide itu. Nah, ini yang kita bicarakan di sini. Opsi itu ya sejauh itu ya yang kita bicarakan. Setuju. Ya. Dan kalau ada pelanggaran pasti tetap akan ada sanksi sesuai dengan kedisiplinannya PMI. Ini juga Pak. Cuma yang jadi masalah sekarang ini lagi over. Ya, kalau masalah over kan itu bukan masalah di PMI. PMI kan tidak ada beban, tetap gajian dari mixing. Yang overnya ini ketika bapak-bapak gabung di PMI sebagai karyawan kontrak. Cuman jadi masalah ini Pak, ini kan kami kan katanya masih di mixing. Ya. Nah, terus ikut bekerja di tempat PMI. Cuman kita kan berbeda sistem Pak. Ya. Di sana jam-jaman, kita di sini patok. Nah, itu. Bagaimana kami bekerja di sana? Sementara di sana jam-jaman Pak. Nah, kami di sini kan cuma menuntut lemburan Pak ya, sabar Pak ya. Menuntut lemburan setiap hari, begitu.
Kalau lemburan kan bukan kewajiban Pak, basicnya kan yang kita bahas kemarin, kerja. Iya, basicnya. Bener kan? Kan bapak-bapak keberatan dengan basicnya. Makanya tetap kontrak lewat leasing. Iya. Basicnya masih sama. Kalau lemburan kan itu memang tergantung dari pekerjaan, ada Iya. lembur apa tidak kan? Kalau tidak ada lembur masa harus dibayar lembur kan tidak mungkin juga. Ini gimana dengan kawan? Kalau lembur kan memang tergantung ada pekerjaan lembur apa tidak. Nah, kalau tidak ada pekerjaan lembur, gimana caranya mau? Jadi mungkin saya paham sistem kerja mereka di sana 10 jam Pak ya, satu Iya. hari. Nah. Jadi di kontrak kita acuannya 9 jam per hari. Jadi lebih daripada 9 jam itu kita hitung lembur. Jadi dalam artian apabila kerja di sana 10 jam, 1 jam kita kasih lembur. Nah, satu lagi Pak, sistem kita biasanya kan kalau makan di lapangan itu kan liburannya 2 jam. Iya. Makan di lapangan. Nah, Enggak tahu Itu karena kita ada apa? Tolong jelaskan masalahnya. Ya kalau PMI ada nggak? PMI yang tidak ada, kami di sini leasing ada. Masalahnya mereka di sana kan top 10 jam. Sebenarnya ini Pak, ada aturan yang sudah berlaku di leasing bertolak belakang dengan PMI. Contoh, Itu betul. ya kan, yang istirahat mereka 11.30, ya kan? Ya. Terus bekerja 13.30. Ya. Sedangkan kita itu 11.30 ke 13.30 itu sudah dapat lemburan berapa jam Pak? 1 jam itu? 2 jam Pak. 2 jam. Ya. Sedangkan kami istirahatnya jam 12 ke 13. Kalau teman-teman yang sudah pernah kita pinjam pakai, saya jelaskan hitungan jam dunia yang sebenarnya bagaimana. Hitungan jam dunia yang sebenarnya ketika Bapak bekerja 1 jam, 1 jam, 2 jam, 2 jam. Nah, kalau 7 ke 18 itu kan 11 jam. Kurangi 1 jam istirahat, berarti 10 jam. Nah, kewajiban Bapak 9 jam di leasing, berarti kewajiban kami memberikan lembur 1 jam. Itu Kayak gitu. Tetapi kalau mengikuti skema yang diterapkan oleh leasing 11.30 ke 13.30 baru kita berikan 2 jam, pasti bertolak belakang dengan perhitungannya kami. Iya, makanya saya bilang ada 2 sistem di situ. Ya, ada yang 2 sistem yang tidak cocok. Makanya itu yang jadi keliru. Nah, Beberapa hari kami itu lalu kita kerja di sana. keliru di sana. Terus kita minta tanda tangan. Siap. Mau ditandatangan. Kita satukan bahasa dulu ya. Iya. Ini kan bekerja di PMI kan. Iya. Basicnya gajinya tetap dari leasing. Iya. Nah, Bapak tuh tidak setuju di bagian mananya. Itu lemburan yang cuma dikasih 1 jam. Karena kan di sana kan dia kan sistem jam dunia kan. Nah, kami di sistem di sini lain. Sekarang gini, PMI kan sudah 10 jam, sudah diaminkan sama leasing bahwa 1 jamnya lembur. Betul kan? Sesuai kan? Iya. Terus yang tidak sesuai apa itu? Sesuai Kami, Pak. Pak. Karena kan kami tidak perlu tiket. Kami dilanjutkan untuk di lapangan. Nah, dari PMI kan memulangkan. Tidak, tetap kalau kami makan di lapangan. Nah, maka di lapangan. Oke, maka di lapangan. Iya. Kan istirahat cuma 1 jam Pak. Nah, sedangkan di situ kalau kami di situ sudah dapat 2 jam Pak. Kalau di leasing. Aturan di leasing itu dapat 2 jam ketika mereka makan Di lapangan. pulang. Di lapangan makan di lapangan. Tapi tidak bekerja. Bekerja Pak, bekerja. Nah, kalau dari PMI kan tidak bekerja. Makanya sistemnya itu berbeda. Ya, kita fix dulu ini bekerja apa tidak pas istirahat. Bekerja. Oh Pak, Kalau di PMI nggak kerja nggak? Nah, kita tanya dulu. berarti Bapak lanjut bekerja, tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Makannya cuma 20 menit. Makan kadang 30 menit. Nah, ya pernah ditanyakan ini teman-teman juga. Nah ini Pak, ini kan pekerjaan semua saling terkait. Ya. Yang bergabung di PMI bukan cuma teman-teman dari leasing, Tuh. ada juga teman-teman dari PMI. Teman-teman dari PMI jam kerjanya pokoknya jam 12 ke 13 itu kancing. Oke. Ketika Bapak bekerja 12 ke 13, karyawan kami tidak ada istirahatnya. Sedangkan mereka basicnya 3,3, Bapak basicnya sudah 6 juta lebih. Artinya Bapak yang diuntungkan. Maksudnya kan ini kan dari informasi dari PMI kan tidak bekerja. Masa bapak minta bayaran kan tidak make sense juga. Kalau PMI Tidak. kan Ini kan mereka kan bawakan makanan kita di lapangan dari pihak PMI. Ya tapi bekerja tidak nih. Ya kita bahas satu bahasa Otomatis kami kalau bawa makanan di lapangan, berarti
otomatis kan kita bekerja. Nah, Kalau sudah atau saya kasih solusi gini aja, bisa nggak bapak-bapak pulang datang dan tepat waktu dengan istirahat itu? Kan masalahnya kan di situ. Bisa nggak? Pulang diizinkan pulang tapi datang tepat waktu. Ya, kalau bisa ya, kalau menurut saya ya hemat saya itu tidak apa-apa kalau istirahat terus datang tepat waktu ya sesuai. Ya, tapi kalau bapak tidak bisa pulang datang tepat waktu, malah itu solusi dibawa makanan ke bapak kan? Kalau di leasing kan berarti ketika makanannya datang, makan langsung balik kerja lagi. Iya. Sedangkan ketika di PMI itu benar-benar istirahat, Pak. Iya, tapi ya istirahat cuma dikasih 1 jam kan. Ya, 1 jam. Jadi ya namanya berbeda perusahaan pasti kan berbeda aturannya. Ya, Pak. ya. Saya bilang beda sistem di sini. Jadi di sini ya yang namanya aturan ya harus kita sesuaikan, Pak. Jadi di sini kita juga minta dari rekan-rekan yang juga memahami bahwa nggak semuanya bisa di apple to apple atau semuanya yang di leasing itu nggak bisa serta-merta kita terapkan di PMI. Jadi dari Kita permintaan bukan teman-teman, menerapkan Pak, maksudnya kita tutup kerjanya kita kerja dari sini sama upah yang kita dapat. Kelebihannya kita kan cuma di lemburan. kalau untuk upah kita kan sudah ikut untuk upah dari leasing yang mana itu 6 juta. Itu tidak akan terlaksana karena sistemnya di sana beda. Enggak, basicnya tetap bayarnya 6 juta. Take home pay-nya sama, Pak. Yang Ini diterima kan buktinya 2 hari lalu kita kerja di sana. Saya nih pribadi. Saya mau kerja, saya tuh kok nggak ada lemburannya. Saya minta tanda tangan sama bapak tidak mau tanda tangan. Oh ini sabar dulu, kok begini-begini. Kan kita bingung Iya, ini masalah absensi. itu nih saya bicara. Kan ada 2 persoalan kan, basic yang sudah fix 6 juta tetap basic, lemburan. Nah sekarang tadi masalah istirahat tidak bekerja. Nah bapak sanggup nggak 12 pulang jam 1 sudah ada? Itu persoalannya dulu. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup kan makanya dibawa makanan oleh pihak PMI ke lapangan, tapi tidak bekerja, istirahat. Itu makin susah. Ya makanya akhirnya kan Saya di sini karena ada 2 sistem yang berbeda. Kita sudah terbiasa dengan aturan leasing. Jadi ketika kita dipindahkan, jadi Dipindahkan ke gimana kita? nah, tadi pas yang lembur 1 jam dibayarkan sama leasing, selesai kan masalahnya kan tidak mau 10 jam itu maunya 9 jam sesuai dengan leasing, 1 jamnya lembur kan. Tadi bisa lebih sorenya. Ya, Kalau yang siapnya kan kami dapatnya 2 jam kalau dari pihak leasing apa PMI datang ke sini. iya maksudnya bapak itu bekerja kan, bekerja. Nah kalau PMI kan tidak bekerja, otomatis kan tidak dibayar dong. Jadi gini Pak, mohon maaf nih, Ya. itu saya udah paham. Kan di PMI ini kan sistemnya jam-jaman. Iya. Kita di sini sistemnya lemburan. Ya, Bagaimana kalau kita di sini mengajukan mulai dari kita pakai jam-jaman juga di PMI, hitung jam. ya nggak bisa kita yang memaksakan PMI kan. Enggak, maksudnya sistemnya gaji tetap di sini. Kita kan di sini. Cuma kan kita kerja itu nggak ada lemburan. Lemburan itu nggak ada, tapi kita kerja sistemnya jam-jaman. Nggak tahu kita Nah, ini kan permintaan. Gitu. Jadi permasalahannya di sini cuma mengenai tadi tentang gaji doang ya, tentang uang yang diterima ya. Berarti untuk permasalahan tentang pendisiplinan dan itu nggak ada masalah kan? Nggak ada. Oke, berarti di sini kita tinggal membahas Ya. mengenai dari ini ya. Oke, biar semakin kecil. Oke, jadi kita pastikan ya, kita bisa mengacu dengan apa jam-jaman yang ada di situ, dengan basic yang sama, ya, aturan yang ada di situ. Umpamanya di sana 3,3 basic, 18.000 jam-jamannya kita ikuti, tidak masalah. Jadi kita ikut tadi nih. bisa. Itu udah bisa. Nih, udah clear nih. Udah clear. Bisa. Jadi sesuai yang akan diterima oleh bapak-bapak seperti ketika ada Di mana? Hitung-hitungannya besar itu Pak. Jadi di sini menambahkan ya Pak ya. Bapak-bapak
ditugaskan PMI. Tugas ya, statusnya masih rendah misi. Opsi yang pertama tadi, Bapak bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 6, itu opsi pertama ya. Jam 7 sampai dengan jam 6 dan jam 12 sampai dengan jam 1 istirahat. Itu ya. Nah, kalau Bapak bekerja di totalnya itu sampai 10 jam, karena perjanjian Bapak di pasal 8 itu sampai jam 9, jadi dihitungnya itu 1 jam lembur, artinya kan 30.000 kan. Jadi setiap hari tambah 10.000. Nah, Pak Tony tadi sepakat. Dia mengikuti semua mekanisme hitungan kerja. Enggak, maksud saya gini Pak, mohon maaf nih ya. Kami kan nggak meminta ke PMI nih. Ini kan antara hubungan kontrak kami dengan leasing nih. Ya. Yang kami ajukan itu permohonan ke leasing. Karena kan kita otomatis kerja sama leasing kan. Maksud kami dari per jamnya itu kalau PMI 18.000, ya kan per jam. Kalau kita dari per jam itu kan kalau hitung lemburan full itu kan 90.000 lah bisa dikatakan ya. Maksudnya Dari full itu 7 dalam tiga jam. 7 jam itu berarti jam istirahat juga. 7 ke 7 lah intinya kan gitu. Kalau di Dari 7 ke 7 itu ada lemburan 3 jam. nah itu Di tiga leasing jam. itu seperti itu. Paham. Makanya saya bilang itu bekerja kan? Iya, bekerja. Nah, kalau di PMI kan tidak bekerja. Masa disuruh bayar juga? Kan sedang bekerja di PMI kan? Wah, kalau di leasing kan bekerja, makanya dibayar. Nah, di PMI kan istirahat, tidak bekerja. Iya, maksudnya yang adil juga kan Bapak permintaan sudah di ACC. Kan sesuai dengan PMI juga kan Bapak juga tidak bisa sewenang-wenang memaksakan semua kehendak. Padahal itu tidak bekerja. Kalau dia bekerja dan tidak dibayar, itu salah. Ini kan tidak bekerja. Kerja kemarin. Makanya maksudnya kalau di PMI, Ini bekerja Pak. nah, kalau bekerja ya harus dibayar, itu aja. Pasti kita bayar ketika kita Kemarin bekerja. 12 ke 13. Tapi atas perintah pengawas dari Nah, itu kan berbeda, itu kondisional. Sabar dulu Pak. kadang hanya bicara ya. Gimana? Kemarin tuh sempat bekerja Pak. Sama-sama bekerja kami kemarin. Cuma antara kami dengar cuma liburan cuma 1 jam. Jadi kami pulang. Di jam istirahatnya Iya. maksudnya, Pak. Karena waktu itu didatangkan makanan tahu. Kita bekerja dari pihak PMI juga bekerja waktu itu. Waktu itu yang kita bekerja itu ya cuma kami pulang. Kalau lemburan mah nggak masuk undang-undang. Nah, sini aja. Nah, ini macam itu katanya mengingat dari 59 ya. Udah.